Baik, selama kurang lebih 1 jam mendatang, insya Allah kita akan sharing membahas tentang keteladanan ya wanita salihah yang tadi disebutkan. Memang tokoh-tokoh ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW itu sebagai wanita penghulu surga, ya, wanita yang akan memimpin surga. Tentu saja kita sebagai perempuan, sebagai seorang muslimah, rasanya nggak cukup ya kalau kita ini hanya menyandang status almar'ah atau perempuan. Benar nggak? Ya, karena kalau kita hanya merasa cukup dengan menyandang status perempuan, di luar sana banyak banget perempuan-perempuan juga, gitu ya, sama dengan kita. Tentu kita kepingin status yang lebih baik, gitu. Apalagi memang tabiatnya kita perempuan ya, kita manusia ini kan secara fitrahnya itu kan pasti pengen lebih unggul daripada yang lain. Bener nggak? Iya kan? Dalam hal apapun tuh pasti sifat kompetitif kita tuh pasti ada. Maka di antara semua perempuan di muka ibu bumi ini, bahkan di antara seluruh perhiasan dunia, kata Rasulullah, ad-dunya mata, kan gitu ya, dunia itu penuh dengan perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah al-mar'atus sholihah, perempuan yang sholihah. Jadi ternyata dari sini gak cukup kalau kita hanya merasa cukup, ya sih kalau jadi perempuan udah biasa aja. Gak cukup ya, gak akan cukup. Kita harus selalu berupaya untuk menjadi perhiasan terbaik dunia, yaitu harus punya 2 gelar. Gelar yang pertama ada al-mar'ah, perempuan tadi, dan gelar yang kedua adalah as-sholihah, harus bergelar sholihah. Nah tentu sholihah ini gitu ya, nggak bisa kita dapat di jenjang pendidikan formal atau informal. Nggak bisa juga kita peroleh berbatas waktu, misalnya selama 4 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun gitu ya. Tapi sampai kapan kita bisa mendapatkan gelar sholihah, menyandang predikat ini? Harus kita upayakan seumur hidup kita, gitu ya. Baik, silakan. Udah kebagian semua belum? Udah, alhamdulillah ya. Baik, nah ngomong-ngomong tentang bagaimana kita bisa mendapatkan gelar perempuan yang sholihah, rasanya konkretnya kita pengen belajar juga ya dari beberapa tokoh yang nanti kita bisa meneladani mereka. Walaupun misalnya nggak 11-11 sama mereka, yang 11-12 lah gitu ya, atau 11-13 lah, lumayan gitu. Tapi paling tidak, karena memang dalam Al-Quran juga sepertiga itu isinya adalah kisah. Kenapa di Al-Quran sepertiga isinya kisah? Ya karena Allah selain menerangkan tentang aturan, syariat, nilai-nilai, di samping itu Allah ingin menyuguhkan bahwa semua yang Allah tuntunkan, yang Allah syariatkan, ya Allah wajibkan dan segala macam, itu secara konkret memang bisa dilakukan. Dan sudah ada tokoh-tokoh sebelum kita, generasi sebelum kita, yang mereka juga mencapai itu semua, sehingga bisa menjadi teladan untuk kita.